Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu, tanggal 15 September 2021. Kita akan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkannya. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Semoga dengan keteladanannya kita semakin diteguhkan dalam iman. Gelar Bunda Maria berduka cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada sengsara dan duka citanya yang luar biasa selama sengsara dan wafat Kristus. Namun, menurut tradisi, sengsara Bunda Maria ini tidak terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa sengsara dan wafat Kristus, melainkan meliputi 7 duka cita Maria. 7 duka cita Bunda Maria meliputi nubuat Simeon, pengungsian keluarga kudus ke Mesir, kanak-kanak Yesus hilang dan diketemukan di bait Allah. Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Kalvari. Bunda Maria berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan dari salib. Dan kemudian Yesus dimakamkan. Dan yang terpenting ialah bahwa setiap duka cita diterima Bunda Maria dengan gagah berani, dengan penuh kasih dan penuh kepercayaan, seperti digemakan dalam fiat-Nya. "Jadilah padaku menurut perkataanmu," yang diucapkan pertama kali dalam peristiwa kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus Kristus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas mulia ini. Dia sudah tidak berdaya di kayu salib. Hartanya yang terakhir, yaitu pakaiannya, telah dibagi-bagi kepada prajurit melalui undian. Di tengah situasi seperti ini, dia ingin memastikan bahwa ibunya akan tetap memperoleh kehormatan dan perlindungan. Dia memerintahkan murid yang dikasihi untuk menggantikan posisinya. Yesus juga memberi kepastian kepada kita yang percaya dan berserah kepadanya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bunda Maria, Bunda yang berduka cita, Bunda yang berbelas kasih, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua, menjadi salah satu sosok yang memberi sukacita, damai, tempat untuk mengadu umat beriman lewat doa-doanya dengan perantaraan Bunda Maria.
Dengan menekankan belas kasihan Bunda Maria, Bapa Suci kita, Paus Yohanes Paulus II, mengingatkan umat beriman, Bunda Maria yang tersuci senantiasa menjadi penghibur yang penuh kasih bagi mereka yang mengalami berbagai penderitaan, baik fisik maupun moral, yang menyengsarakan serta menyiksa umat manusia. Ia memahami segala sengsara dan derita kita, sebab ia sendiri juga menderita, dari Bethlehem hingga Kalvari, dan jiwa mereka pula akan ditembusi sebilah pedang. Bunda Maria adalah bunda rohani kita, dan seorang bunda senantiasa memahami anak-anaknya serta menghibur dalam penderitaan mereka. Oleh sebab itu, sementara kita menghormati Bunda Maria, Bunda Duka Cita, kita juga menghormati sebagai murid yang setia dan teladan kaum beriman. Dengan demikian, Bunda Maria mengemban suatu misi istimewa untuk mencintai kita. Misi yang diterimanya dari Yesus yang tergantung di salib, untuk mencintai kita selalu dan senantiasa. Lebih dari segalanya, Bunda Maria menghibur kita dengan menunjuk pada Dia yang tersalib dan Firdaus. Semua itu dilakukannya karena imannya dan kecintaannya kepada Yesus dan kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa, sementara putramu ditinggikan di salib, bundanya Maria berdiri di bawah kaki salibnya, menanggung sengsara bersamanya. Semoga gerejamu dipersatukan dengan Kristus dalam sengsara dan wafatnya, sehingga beroleh bagian dalam kebangkitannya menuju hidup baru. Dengan meneladani Bunda Maria, semoga kami dapat mempersatukan segala penderitaan kami dengan sengsara Kristus, serta menghidupinya dengan gagah berani, penuh kasih dan kepercayaan kepada Kristus yang menyelamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.